Perkenalkan, nama saya Ivan Sonda. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknologi Listrik, jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Ketapang. Perkenalkan, saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu microcontroller dengan metode Project Based Learning atau Blended Learning. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan deskripsi umum mata kuliah microcontroller. Mata kuliah microcontroller merupakan mata kuliah pada semester 4 di program studi Teknologi Listrik Politeknik Negeri Ketapang. Mata kuliah microcontroller ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester. Microcontroller merupakan perkuliahan prasyarat di mana mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah pemrograman komputer. Microcontroller harus berkonsentrasi pada ilmu kelistrikan tegangan rendah, khusus bidang keilmuan sistem kendali. Microcontroller sangat berkaitan dengan prodi teknologi listrik yang pengimplementasiannya mata kuliah ini dapat langsung diterapkan di dalam dunia pekerjaan. Posisi mata kuliah di dalam kurikulum sebagai penunjang mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan sistem kendali dalam suatu sistem kelistrikan yang besar. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang cara mengembangkan perangkat elektronik menggunakan microcontroller dengan bahasa pemrograman C++. Peserta mata kuliah akan mempelajari teori dan praktek yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat elektronik yang berbasis microcontroller. Capaian pembelajaran mata kuliah microcontroller ini adalah setelah menyelesaikan perkuliahan microcontroller, mahasiswa diharapkan dapat mengerti sejarah terbentuknya microcontroller. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah di sekitar, serta dapat membuat algoritma pemrograman untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Kemudian, setelah itu, mahasiswa dapat membuat suatu tugas besar dari pemrograman tersebut yang dituangkan dalam metode Project Based Learning atau yang lebih dikenal dengan PBL. Untuk capaian pembelajaran khusus, pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar microcontroller, termasuk arsitektur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terkait pemrograman bahasa pemrograman C++. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengembangkan aplikasi pada microcontroller, termasuk penggunaan struktur kontrol, variabel, dan fungsi dalam bahasa tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat menulis dan mengunggah kode C++ ke microcontroller. Mahasiswa dapat mengonfigurasi dan mengendalikan perangkat keras microcontroller seperti GPIO, timer, dan antarmuka komunikasi antar perangkat. Yang keempat, mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan komunikasi antar perangkat menggunakan protokol seperti UART, SPI, dan I2C. Untuk pemecahan masalah, yang kelima, mahasiswa dapat mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak di microcontroller dan menemukan solusi yang tepat dalam pengujian dan verifikasi. Yang keenam, mahasiswa dapat merencanakan dan melakukan pengujian perangkat elektronik yang menggunakan microcontroller. Mahasiswa dapat menggunakan alat debugging dan peralatan pengujian yang relevan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi proyek praktis yang terlibat penggunaan microcontroller seperti sistem kontrol, otomasi, dan perangkat Internet of Things. Kemudian, keselamatan dan etika. Yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip keselamatan dalam mengoperasikan microcontroller dan proyek elektronik. Mahasiswa dapat memahami dan mengikuti etika dalam pengembangan perangkat elektronik dan pemrograman.
pemahaman terhadap spesifikasi mikrokontroler. Yang kesembilan, mahasiswa dapat membaca dan memahami spesifikasi teknis dari mikrokontroler tertentu yang digunakan dalam proyek keterampilan kolaborasi. Kesepuluh, mahasiswa dapat bekerja secara efektif dalam tim untuk mengembangkan solusi berbasis mikrokontroler. Kemudian untuk presentasi dan dokumentasi yang ke-11, mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide dan hasil proyek melalui presentasi dan dokumentasi yang baik. Sistem pembelajaran mata kuliah mikrokontroler ini dilaksanakan secara sinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah mikrokontroler ini dilaksanakan kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu 1 pekan UTS. Selanjutnya, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan setelahnya yaitu melaksanakan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum TS akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan pembuatan proyek atau lebih dikenal dengan metode PBL. Bentuk perkuliahan secara sinkron dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian, evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah mikrokontroler didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, dan presentasi hasil proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya, dilaksanakanlah UTS dan UAS. Kuis interaktif dilaksanakan 3 kali, dan tugas terstruktur dilaksanakan sebanyak 2 kali secara mandiri, dan diskusi kelompok di mana penilaiannya berdasarkan secara mandiri. Dan diskusi kelompok di mana penilaiannya berdasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian UTS dilaksanakan menggunakan rubrik soal, esai, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi hasil proyek suatu kasus setiap kelompok. Pembuatan hasil evaluasi setiap pembelajaran adalah yang pertama adalah 10% untuk kehadiran, 20% untuk kuis, penugasan, dan diskusi kelompok, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah mikrokontroler untuk mahasiswa program studi D3 Teknologi Listrik Politeknik Negeri Ketapang. Berikutnya, cuplikan dan video proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kali kita untuk di mata kuliah mikrokontroler. Sebelum saya memulai kegiatan, silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk di perkuliahan mikrokontroler ini, sebelum kita melanjutkan di pertemuan pertama dan seterusnya, maka ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk kontrak kuliah. Di sini artinya kontrak kuliah ini dipakai sampai kita selesai di mata kuliah mikrokontroler. Artinya kontrak kuliah ini adalah hal-hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama, kalian harus tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau hari ini datang jam berapa? Seharusnya jam 8.40 ya. Oke, jam 40 harus kalian sudah siap-siap di dalam kelas. Ingat, di dalam kelas, bukan di luar. Siap di dalam kelas, kemudian silakan kalian baca-baca hal-hal yang kalian perlukan, yang kalian ingin tanyakan sebelum saya masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, absensi harus lebih dari 80%. Kalau kurang dari itu, maka kalian tidak bisa mengikuti UAS ataupun UTS. Bisa dipahami? Ya.
Kemudian pakaian harus menggunakan pakaian berkerah, tidak boleh menggunakan kaos oblong. Ada yang keberatan? Ya. Kemudian rambut juga harus rapi. Di sini saya agar kalian disiplin untuk penampilan, rambut tidak boleh panjang. Jadi harus terbiasa ketika nanti kalian bekerja di perusahaan ataupun kalian punya perusahaan sendiri, takut menjadi kecelakaan kerja. Itu yang intinya. Paham ya? Baik. Kita mulai dulu di halaman pertama ini, bisa kalian lihat. Kira-kira ini gambar apa nih? Apa nih? Ya. Pakai ini mobil. Ini dirakit menggunakan robot, lengan robot ya. Lengan robot khususnya. Kemudian ini juga ada operator ataupun teknisi yang memperbaiki panel atau sedang mengaplikasikan. Kira-kira keterkaitannya apa nih? Ada manusia, ada robot, kira-kira apa? Ya, sistem benar, apalagi? Benar. Ini harus bisa kita kendalikan. Walaupun sekarang udah banyak AI yang mereka bisa mengendalikan mereka sendiri, tapi yang memprogram tetap manusia. Jadi sebenarnya yang membuat ulah adalah manusia. Sebenarnya bukan membuat ulah. Mereka membuat ulah hal yang baik. Biar pekerjaan seperti ini persisi. Tepat, misalnya untuk pengelasan, pemasangan baut. Kalau manusia kan bisa lupa ya. Nah, kalau robot untuk tingkat errornya sangat-sangat kecil gitu. Kalau manusia, kalau lagi ada masalah, mungkin lupa dia masang bautnya kan, galau misalnya kan. Nah, kemudian ada yang terlupa misalnya ngelas, seharusnya dilas di bagian untuk untuk chassis, malah dilas di pintu misalnya. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena tingkat human error itu lebih tinggi dibandingkan peralatan. Paham ya? Jadi untuk capaian pembelajaran di microcontroller ini, kalian nanti akan mengenal seberapa dalam itu, apa itu microcontroller, kegunaannya untuk apa, kemudian pemrogramannya seperti apa. Nah itu di microcontroller. Di sekeliling kalian ini sebenarnya banyak sekali peralatan yang menggunakan microcontroller. Kira-kira apa nih? Ini lagi nyala ya? Nah, air conditioner. Kan bisa di setel di remote biasanya kan? Tegangannya, bukan tegangan, suhunya berapa gitu misalnya. Misalnya suhunya kita kasih 27 derajat. Artinya ketika dia udah nyampai dinginnya di 27 derajat, maka odor yang di atas padam. Hanya yang nyala yang kipasnya saja. Nanti kalau dinginnya udah di atas 27 derajat, udah mulai masuk 28, 29, kembali menyala. Itu semua diproses melalui microcontroller. Tapi kalian tidak bisa sembarangan memprogram. Ini udah diprogram oleh perusahaan. Nanti ada lagi penjelasan tentang IC ataupun microcontroller yang bisa kalian program sendiri. Artinya ya semau kalian. Mau seperti apa gitu. Bebas. Tinggal kalian. Ya sama kayak pisau. Kalian gunakan untuk menyakiti seseorang, bisa kan? Bisa. Tapi gunakan untuk masak juga bisa. Sama kayak microcontroller. Kalau misalnya buat alat bom jarak jauh misalnya. Pengen benci dengan temannya kan, buat bom jarak jauh bisa. Tapi kan kita larinya tidak ke situ. Buatlah alat-alat yang berguna bagi manusia. Untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Satu contoh misalnya apa? Misalnya kalian punya orang tua peternak bebek ataupun ayam. Kalian mau ternakan ayamnya ini kadang-kadang kalau di kandang banyak telur yang tidak jadi. Maka kalian buat pentas telur pakai microcontroller. Bisa enggak? Bisa. Silakan. Tinggal searching kira-kira suhu yang baik untuk ayam mengeram itu di berapa derajat misalnya. Setting di komputer. Tidak ada komputer, sekarang pakai HP juga udah bisa nyeting di microcontroller. Ya. Baik, kita kupas pelan-pelan ya. Oke, yang pertama,
Kira-kira ini penjelasan tentang microcontroller. Microcontroller adalah komputer yang berukuran mikro, pasti. Komputer berukuran mikro kecil. Artinya, kalau komputer kalian tahu sendiri lah ya, kan pasti itu ada prosesor, memori, ada VGA, sebagainya lah. Ada keyboardnya kalau komputer satu pak ataupun satu paket. Nah, ini microcontroller adalah komputer yang berukuran mikro dalam satu chip IC. Nah, ini kan pasti sering kalian dengar. Bang, apa rusak nih? IC-nya kayaknya rusak nih, kena nih. Nah, biasa di handphone misalnya kan. IC itu ternyata ada singkatannya. Ini IC. IC adalah Integrated Circuit. Artinya yang udah di dalam itu udah ada sirkuit ataupun jalur yang sudah terintegrasi, sudah menjadi satu gitu. Tinggal nanti kita buka di database ataupun di datasheet IC ini jalurnya kemana-kemana aja. Mana bagian inputnya, mana bagian powernya gitu. Paham ya? Nah, jadi IC nanti saya jelaskan, nanti ada gambar selanjutnya, ada bentuk IC seperti apa gitu, biar kalian tahu. Yang terdiri dari prosesor, memori, dan antarmuka yang bisa diprogram. Antarmuka itu user interface. Jadi disebut komputer mikro karena dalam IC atau chip microcontroller terdiri dari CPU, memori, dan input-output yang bisa kita kontrol dengan memprogramnya. Artinya di sini terbuka. Dia bisa diprogram sesuai dengan input ataupun output yang sesuai kebutuhan. Biasanya kalau kalian ingin membuat satu alat itu biasanya dari suatu permasalahan yang timbul. Misal anak kos-kosan sering lupa memadamkan listrik, gitu ya. Sering lupa memadamkan listrik. Ini kira-kira bakal besar nih untuk untuk biaya bayar listriknya gitu. Paham ya? Jadi kalian buat suatu alat bisa untuk memadamkan listrik secara otomatis gitu. Nah, di sini ada klasifikasi microcontroller. Ini hanya sebagai pengetahuan umum, ada dua dia. Pertama ada CICS, ini jumlah instruksi yang lebih banyak dan lengkap. Yang kedua adalah RICS, ini kebalikannya. Memiliki jumlah instruksi yang minim dan terbatas namun dengan fasilitas internal yang cukup banyak. Nah, lebih kompleks karena merupakan instruksi yang dasar umumnya hanya membutuhkan satu siklus mesin untuk menjalankannya. Kita bisa lihat, nanti saya juga bagikan, juga saya share untuk materinya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk microcontroller. Untuk IC maksudnya ya. Ini ada beberapa IC yang sering digunakan. Kalau tidak ada alat bantu, komponen pembantu, komponen penunjang, maka IC ini tidak bisa diprogram. Jadi di setiap kaki ini, IC ini terdapat beberapa fungsi masing-masing. Lihatnya di mana Pak? Lihatnya nanti kalian buka di datasheet. Searching spesifikasinya ini AT908 kalau nggak salah ini. Ini yang kami nyebutnya biasanya ATmega 8. Nah, ini kalian searching saja di internet datasheet, nomor serinya kalian ketik, buka, lihat mana untuk input, mana outputnya, ketahuan mana pinnya. Biasanya di beberapa port ini terdapat beberapa pin. Ini port A, B, C, D. Misalnya ya, kalian buka port A ini pinnya apa saja, port B. Jadi di dalam port ada pin namanya. Paham sampai di sini? Ini juga ada yang kecil, walaupun sama jenisnya. Ini adalah jenis SMD, nomor serinya sama kadang-kadang. Ini jenis SMD, cara nyoldernya pakai solder uap. Dan dia lebih kecil. Ini untuk alat-alat yang kayak seperti handphone kan kecil tuh. Biasanya pakai IC yang seperti ini. Biasanya kalau kita mau buat, biasanya pakai ini. Ini lebih gampang. Dibuat jalur sirkuitnya. Bisa sendiri manual, itu gampang. Saya punya ininya, larutan ferrit untuk etching PCB ataupun untuk melarutkan papan PCB biar kalian bisa gampang untuk membuat rangkaian. Jadi sekarang enak kalau kalian buat rangkaian udah bisa menggunakan ini. Jadi misalnya tadi kos-kosannya ditinggal keluar kota misalnya atau pulang kampung, bisa kalian buatkan
otomatis misalnya pakai handphone. Nanti jam 6 ataupun otomatis waktunya bergerak sendiri. Ataupun kalian pakai sinar matahari. Ketika sinar matahari mulai redup, nanti listrik di dalam kosan nyala gitu. Dan nanti kasih tahu ke ibu kosnya, Bu, ini dipasang otomatis, nanti malah ibunya kaget gitu kan. Orang nggak ada kok bisa nyala sendiri. Seperti itu. Paham semuanya ya? Sekarang udah banyak sekali beredar di jualan online itu alat yang menggunakan otomatis. Bisa pakai Bluetooth, bisa pakai Telegram, pakai WA, pakai aplikasinya. Dan seharusnya kalian sebagai mahasiswa, kalian melek akan teknologi yang sudah maju. Jangan cuma diam. Tuh, paham ya? Kita juga nggak kalah dengan kampus-kampus yang di luar. Oke. Nah, ini sebenarnya microcontroller yang tadi itu adalah sebuah merek ataupun sebuah perusahaan yang dibuat gitu. Sekali baca sendiri nanti. Sebenarnya kalau biasa kan sering disebut Atmel ataupun AVR, sebenarnya singkatan AVL and Figured Reach nantinya. Seperti itu. Nah, ini untuk datasheet. Ini fungsinya untuk apa? Misalnya kalian ingin membuat sesuatu, input outputnya tidak banyak. Hanya butuh satu input, hanya butuh 2 output misalnya. Kalian cari input outputnya yang sedikit. Misalnya ini sedikit 32, kalau lebih sedikit 12. Jangan pakai yang sampai 35, 53 gitu. Jadi misalnya kalian mau bunuh nyamuk, tuh pakai pistol misalnya, kan terlalu, kan bisa mati kan. Nah, sama juga buat alat. Inputnya cuma 2, output cuma 2, tapi pakai yang sampai yang 53, kan mubazir. Karena harganya untuk yang ini juga lumayan mahal kalau yang lebih banyak outputnya. Sampai di sini paham ya? Oh, silakan bertanya. Untuk microcontroller, Pak, apa kegunaannya jika sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Kalau misalnya kalian berjalan di mall, itu kan kalian temui itu kayak lift, kemudian eskalator, kemudian yang palang pintu otomatis atau tempat parkir, itu bisa kalian gunakan, bisa diterapkan seperti itu. Kemudian seperti kayak tadi penetes telur ataupun buat lampu otomatis, robot misalnya, itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tapi sumbernya adalah permasalahan sebenarnya. Apa sih permasalahan yang kalian hadapi nih? Sepertinya ini perlu peralatan biar enggak susah. Misalnya untuk motong kerupuk. Misalnya memang ada orang tuanya yang punya usaha motong kerupuk, mau dibuat otomatis gitu. Bisa juga. Paham? Oke, untuk tugas selanjutnya kalian harus mencari peralatan apa saja kira-kira yang bisa kalian menjadikan permasalahan gitu. Kita anggap permasalahannya apa. Jadi nanti kalian buat tugas, kalian tentukan kira-kira sensornya pakai sensor apa gitu. Paham ya maksudnya? Kira-kira di ruangan kalian ini panas, butuhnya pakai kipas angin otomatis misalnya ketika ruangan panas. Ataupun pengen buat sensor gas LPG. Ketika LPG itu bocor, kadang-kadang kan mak kita kan tidak sadar tuh gasnya bocor karena mau cepat memasak, itu kan berbahaya. Kan tidak mau terjadi apa-apa kan dengan keluarga kita, buat. Kira-kira pakai apa nih yang bakal cocok? Gitu. Paham ya? Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran mata kuliah microcontroller yang saya ampu, semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah microcontroller di program studi Teknologi Listrik jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023 dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Ketapang, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan
Yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.